Pada tanggal 8 Januari 2025, kami dari Kesatuan Brigif 27 Nusa Inah mengikuti acara tradisional adat Hatuhaha. Pembangunan masjid untuk pemasangan tiang pertama, konon katanya masjid tersebut bukan dimiliki oleh satu kampung. Ternyata Masjid Hatuhaha ini dimiliki oleh 5 kampung yang sering disebut adik kakak kandung, yaitu Ulaliu, Telau, Kailolo, Kabau, dan Rohmoni. Masjid ini memiliki banyak sejarah. Untuk sejarah singkatnya akan dijelaskan warga negeri Kabau, yakni Bapak Jaliman Latu Konsina. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perang Alaka itu kan baru bukan satu kali. Ada perang lawan Portugis dan ada perang dengan Belanda. Yang Portugis itu 1500-an dan Belanda itu 1800-an. Lalu ada pembagian Romoni selaku dengan kapasitas selaku pandita pakai sisi hatuahnya, jadi ambil masjid, dia ambil lempung satu tempat sakral yang batu, yang bilang Haturesi. Kabau ambil amaliannya, Lolo ambil kitab-kitabnya, Ulaliu ambil Telau ambil pipa, Baile, iya, jadi dibagi. Yang tidak berfisik itu yang ada di Kabau dan Rotelolo. Ya, boleh dibilang fisiknya saya ada. Yang bukunya juga buku sentau itu ada di mana. Kalau kawan amaliannya juga sentau ada di mana. Tapi yang ada fisiknya itu ada di Romoni dan Telau. Setelah masjid itu, setelah Ulaliu masuk Kristen dan masjidnya dibakar yang kedua kali. Jadi gereja di Ulaliu itu ya tempat masjid yang tanpa ini saja itu sudah yang ketiga kali yang dibongkar ini. Iya, bisa jatuh sudah ketiga kali. Setelah dibakar oleh Belanda, baru kemudian mulai dikerjakan secara serentak 4 negeri. Satu-satu. Itu yang sudah yang setelah dibakar. Jadi setelah sampai di kampung ini, pertama dibangun dulu, lalu dibakar oleh Belanda, lalu dikerjakan oleh orang sebelum ini dikerjakan. Jadi sudah ada 4 masjid. Pertama dibangun, setelah dibakar oleh Belanda, dibangun oleh orang sebelumnya. Ini kerjaan yang tepat lamanya. Jadi pondasi baru ini bungkus yang pertama sama sekali. Tidak pernah hancur itu. Iya. Kapur. Basement. Bukan. Rumah lagi. Kapur. Batu juga bukan batu kali, bukan batu bumi, tapi batu pantai, salah satu situs yang bisa menjadi saksi bukti bahwa orang Hatuhaha itu sebenarnya satu karena selain rahim dan diri kamunya yang satu, juga satu karena satu ikatan kekeluargaan yang mengikat itu dalam ikatan bilang meningkamu. Cerita Masjid Hatuhaha ini kan ini bukan ini yang masjid terakhirnya, bukan. Ketika di Alaka ada masjid, orang tua tinggal di Alaka ada masjid. Ketika turun ke negeri masing-masing juga masih ada masjid pusaka. Dibangun di Lonusa, satu tempat yang namanya Lonusa. Tahu dalam hari-hari orang Hatuhaha kenal Main. Bukan berarti Kabau tidak ada. Kabau ada, Kelolo ada, Elawat, namun Ulaliu juga ada. Pusaka ada di Lonusa itu, Main itu. Kabau ada di Makutu,
Itu sesungguhnya dalam bahasa ini dibilang Amatoi, tapi itu aman hati hutu. Aman itu. Karena kampung itu berdiri di atas batu. Hati-hati itu batu. Ya. Hati itu kuat. Lalu ada yang Hatuamen di Kailolo dan Matasiri di Pelau, Hatualasi di Ulaliu. Waktu itu sebelum masuknya Belanda, Hatuha itu masih satu aliran, masih satu agama, satu keyakinan, Islam. Kemudian setelah masuknya Belanda, baru Ulaliu, kemudian secara de facto ya mengakui keberadaan Kristen dan memeluk agama. Sampai sekarang juga masih ada sisa-sisa dari warga yang saat itu, anak keturunan dari saat itu yang lalu kemudian melarikan diri dari Ulaliu. Ada yang di Pelau. Dan juga bahkan di Wirinama ada satu Marganoya itu masih sampai sekarang ada di situ. Bemo, sekitar Bemo Atiahu itu. Ini di sini saja ini yang dibangun keempat sebenarnya. Yang di tempat ini nih, di Romoni itu yang keempat. Jadi pertama di Alaka, kedua di masing-masing itu, masing-masing di Amaya, di Amat Hutui, di Hatualasi, di Matasiri, dan di Hatuamen. Kemudian turun ke negeri pantai baru 5 negeri punya. Kemudian ada satu tragedi di mana oleh Belanda pada saat itu seluruh masjid dibakar, kita dibakar dan 5 raja dibunuh di benteng yang ada di Pelau itu. benteng Stede. Stede itu di Saparna. Tapi yang jelasnya dibunuh di sana. Lalu kemudian setelah itu dibangun. Ini di Romoni ya, masjid di Romoni. Dibangun yang kedua kemudian oleh para pendahulu dulu membangun lagi satu. Nah ini yang ketiga, kemudian terbakar dan ini yang keempat. Lalu setelah lepasnya Ulaliu dan masjidnya diambil, diangkat, kemudian hal-hal amaliannya dibagi. Ada yang di Pelau, ada yang di Kabau, ada yang di Kailolo. Lalu kehidupan masyarakat Tatua seperti yang dilihat tadi, cuma ritual pembangunannya mungkin agak sedikit beda ya, karena kayu itu murni dibangun dengan kayu, tanpa paku, tanpa apa. 3 susun itu tidak ada apa, kecuali untuk atap itu baru ada paku. Lain dari itu tidak ada paku. Tanpa paku. Jadi konstruksi kayunya itu tanpa paku, murni tanpa paku. Tahan semua. Biar gempa lagi. Gempa yang kemarin yang 2019 yang goyang cuma puncaknya saja, yang alipnya saja yang goyang, tapi bangunan fisiknya nggak goyang. Itu padahal sudah lama sekali Masjid tidak tahu, di bawah juga tidak ini. Tapi masjid yang paling kuat masjid di atas, abang di atas nih. Itu salah satu bukti masjid yang setelah dibakar oleh Belanda kemudian didirikan secara bersama-sama masyarakat Toto pada saat itu. Bukti sisanya masih ada yang di Kabau, yang ini nih, pinggir jalan yang hijau. Ya, satu-satunya yang tersisa dari pasca dibakar oleh Belanda.
1.600-an. 1.600-an. Di sini sudah boleh dibilang untuk H2H masih tertua dan belum pernah dibongkar. Belum pernah. Ya, kalau rehab ganti seng apa, Tapi untuk dibongkar. bongkar gak? Itu bekas tampat tangannya orang di saat itu masih kokoh berdiri. Setelah dibakar oleh penjajah Belanda pada saat itu. Lalu kehidupan masyarakat di sini ya kayak Rohmon itu sebagai kaisisinya, imam tuanya, gelar panglimanya di Kabau, urusan ekonominya dulu Lolo, dan pemerintahannya di Belau. Soal kenapa lalu masuk Kristen itu, maaf, saya juga tidak tahu persis alasannya apa. Tapi faktanya bahwa setelah turun dari Alaka, jadi ada istilah turun dari Alaka lalu mungkin dibujuk, dihasut oleh Belanda atau dipaksakan oleh Belanda. Makasih banyak. Sudah kan, sudah kunjung, sudah silaturahmi, dengan pengenalan ini bisa selama silaturahmi. Meyakini dan begitu tujuan saya mengucapkan terima kasih banyak karena Sama-sama. sudah menerima dengan baik, menjelaskan di bagaimana silaturahmi. Terima kasih banyak. Salam hormat perkomandan Bu. Siap. Masa sumai